Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Saya akan menjelaskan 10 fungsi alat dan bahan dalam materi pengukuran. Yang pertama yaitu voltmeter. Voltmeter berguna untuk mengukur tenaga listrik, digunakan saat berurusan dengan rangkaian listrik pada mobil, motor, ataupun rumah. Untuk menggunakannya, kita dapat menjepit kabel pengukur pada sumber listrik dan ukurannya akan langsung tercantum dari pengukuran jarumnya. Kedua yaitu amperameter. Amperameter berfungsi untuk mengukur kuatnya arus listrik. Untuk menggunakannya, kita hanya perlu menghubungkannya dengan jaringan listrik yang ingin kita ukur. Setelah itu, kita akan langsung baca pergerakan jarum atau angka digital yang akan muncul. Ketiga yaitu stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu tempuh sesuatu, mengukur satuan waktu yang diperlukan dalam suatu proses atau kegiatan. Penggunaan stopwatch biasanya untuk menghitung lama waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan produk, dalam jarak yang ditempuh seorang pelari atau yang lain sebagainya. Untuk menggunakannya, cukup menekan tombol start yang ada di alat. Jika sudah ditekan, waktu akan berjalan. Untuk menghentikannya, tekan tombol stop atau menekan ulang tombol start. Waktu tempuh akan tertera dalam bentuk jarum, analog, ataupun angka digital. Keempat yaitu busur derajat. Busur derajat adalah alat untuk mengetahui besar sudut dan menggambar suatu sudut. Fungsi dari busur derajat yaitu untuk mengukur ukuran derajat suatu objek dan untuk mengukur besar suatu sudut objek. Jenis busur derajat ada dua, yaitu setengah lingkaran atau 180 derajat dan busur derajat tipe lingkaran atau 360 derajat. Yang kelima yaitu jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong yang pertama yaitu untuk mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat. Yang kedua, untuk mengukur ketebalan benda. Benda yang diukur dapat berbentuk bulat, kubus, persegi, dan bujur sangkar. Yang ketiga, untuk mengukur inner ring atau bagian dalam benda. Yang keempat, untuk mengukur outer ring atau bagian luar benda. Dan yang kelima, untuk mengukur kedalaman benda. Keenam yaitu penggaris atau mistar. Alat ini merupakan alat pengukur. Benda ini sudah tidak asing lagi bagi kita karena kita biasa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat ini berupa batang panjang dengan nilai ukur yang tertera di badannya. Tingkat ketelitian alat ini kurang lebih hanya 0,5 mm. Jadi bisa dibilang alat ini tidak dapat mengukur benda yang kecil. Fungsi dari alat ini yang pertama yaitu sebagai perlengkapan ukur. Salah satu guna mistar yang sangat utama merupakan perlengkapan ukur dikala kita melaksanakan pengukuran yang panjang. Yang kedua, perlengkapan bantu membuat garis. Mistar merupakan perlengkapan bantu dikala kita membuat garis. Yang ketiga, perlengkapan bantu membuat sudut. Guna terakhir ini dapat kita miliki dikala kita mempunyai mistar yang berbentuk segitiga. Ketujuh yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup untuk mengukur diameter atau ketebalan sebuah benda yang memiliki ukuran kecil. Alat mikrometer yang memiliki kepresisian lebih dari 10 kali lipat dari alat jangka sorong, sehingga tidak diherankan mikrometer dapat dipakai untuk mengukur benda yang lebih kecil atau tepatnya pada ketelitian 0,001 mm. Yang kedelapan yaitu neraca Ohaus. Fungsi neraca Ohaus untuk mengukur massa beban atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Kapasitas beban maksimal yang bisa ditimbang dengan menggunakan neraca adalah 311 gram.
dengan ketelitian yang sangat detail. Nah, selain digunakan untuk keperluan laboratorium, neraca ini juga bisa digunakan oleh farmasi untuk menimbang obat-obatan dan juga menimbang logam dan emas. Adapun jenis-jenis dari neraca Ohaus, yang pertama yaitu neraca Ohaus digital, yang kedua yaitu neraca Ohaus 3 lengan, yang ketiga yaitu neraca Ohaus 2 lengan, yang keempat yaitu neraca Ohaus 4 lengan. Berikutnya yaitu kelereng. Kelereng adalah salah satu permainan anak yang berbentuk bulat. Untuk mengukur diameter kelereng, maka kita bisa menggunakan alat yaitu alat jangka sorong. Jangka sorong adalah suatu alat ukur panjang dengan ketelitian 0,2 sampai 0,1 mm. Alat ini memiliki bentuk dan bagian-bagian sedemikian rupa yang memungkinkan kita melakukan pengukuran diameter kelereng. Selanjutnya, balok besi. Dalam fisika, balok besi digunakan sebagai contoh bahan pengukuran dengan menggunakan alat penggaris untuk mengetahui berapa panjang balok besi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.